Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum dengan NPM 2022 145 00020 dari kelas S6A Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Bapak Dr. Ramadona, yaitu tentang pengalaman bagaimana kita berperan sebagai guru yang pernah mengajar kita waktu di bangku sekolah, dengan karakter guru yang menyebalkan serta mengasihkan. Yang pertama, saya akan berperan sebagai guru yang mengasihkan. Simak ya. Ayo anak-anak, sudah bel, mari kita masuk ke kelas dan mulai pelajaran ya. Panggil teman-temannya yang berada di luar. Semua harus masuk sekarang. Mau pulang cepat tidak? Nah, jika sudah terkumpul semuanya, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa membuka buku paket kalian ya. Tolong dibuka halaman 2 bab 1. Di situ ada fungsi alat tubuh manusia. Siapa yang mau membacakan? Baik. Salsa, ya boleh. Tolong bacakan untuk teman-teman ya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Tadi kan sudah dibacakan sama Salsa. Secara umum, rangka manusia itu menjadi 3 bagian. Kita ulang sama-sama ya. Yang pertama itu ada rangka kepala tengkorak, berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain yaitu otak. Lalu ada rangka badan. Rangka badan ini terdiri dari tulang leher, yang dimana tulang leher ini berfungsi untuk menopang kepala, melindungi tenggorokan, kerongkongan, serta pita suara. Lalu ada tulang dada serta tulang rusuk. Ini berfungsi melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Betul? Lalu ada tulang punggung, berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang, mengandung sel-sel saraf, serta berfungsi sebagai penopang anggota tubuh bagian atas. Yang terakhir, tulang panggul, berfungsi sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, dan sebagai penyangga organ dalam bagian perut, seperti usus halus serta usus besar. Lalu kita ke bagian lain, bagian ketiga, rangka anggota gerak, yang terdiri dari tulang lengan, terdiri atas tulang pangkal lengan, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, serta tulang-tulang jari. Lalu ada tulang tungkai, terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang penggelapak kaki, serta tulang jari-jari kaki. Nah, dari bagian rangka-rangka yang ibu sebutkan tadi di atas, rangka memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh kita. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh.
Yang kedua, melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, usus, serta yang lain-lain. Lalu yang ketiga, menjaga tubuh agar tetap tegak. Yang keempat, tempat menempelnya otot. Anak-anak bisa buka halaman 3 ya. Bagian alat indera manusia. Ada yang tahu enggak? Alat indera manusia itu terdiri apa saja? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ya, mata, betul. Lalu ada apa lagi? Telinga, ya betul. Hidung. Nah, lalu ada lidah, kulit. Nah, alat indera itu fungsinya apa aja sih? Yang pertama ada mata, tadi yang udah disebutkan. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Ya, itu salah satunya. Bagian putih disebut sklera. Sklera merupakan jaringan ikat yang kuat namun elastis. Sklera berfungsi untuk melindungi bola mata. Ya. Bagian mata yang berwarna disebut iris. Orang Indonesia umumnya memiliki iris yang berwarna coklat. Sama kayak kita ya, kita itu kebanyakan mata kita berwarna coklat. Nggak ada itu ceritanya mata kita warnanya biru, apalagi kuning ya toh. Nah, lalu jadi bagian dari indera ada yang menjemputkan telinga. Fungsi telinga apa anak-anak? Betul, untuk mendengar. Nah, indera pendengar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdiri atas daun telinga yang membantu memusatkan suara masuk ke lubang telinga, dan lubang telinga menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Yang kedua, kita masuk lebih dalam lagi. Telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga yang berfungsi menangkap suara dari lubang telinga dan tulang-tulang pendengaran meneruskan getaran suara. Getaran suara tersebut berasal dari selaput gendang menuju telinga bagian dalam. Selain itu, pada telinga bagian tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan, berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga tetap seimbang. Lalu yang bagian telinga yang terakhir, yaitu bagian telinga yang paling dalam ya, terdiri atas rumah siput, memiliki sel saraf sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran dan alat keseimbangan. Getaran suara yang diterima dikirimkan oleh sel saraf ke otak. Gangguan-gangguan pada telinga ada berbagai macam, yaitu tuli yang disebabkan oleh kotoran yang menyumbat saluran telinga atau disebabkan oleh kerusakan pada bagian dalam telinga. Lalu bagian indera tadi ada yang hidung ya anak-anak. Fungsinya itu sebagai indera pencium. Dibagi menjadi 2 bagian yang sama oleh dinding penyekat. Di bagian bawah dibagi oleh penyekat dari tulang rawan. Rongga hidung ditumbuhi rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke hidung. Nah, lalu ada lidah, indera pengecap. Permukaan lidah yang kasar itu terdapat saraf pengecap rasa. Lidah dapat merasakan 4 macam rasa, yaitu asam, belakang, samping, kanan dan kiri, manis, ujung depan, pahit, belakang, dan asin, ujung samping, kanan dan kiri. Yaitu tadi ada kulit, berfungsi sebagai alat indera peraba. Lalu gambar selanjutnya anak-anak, kita ke bab 2, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.
Siapa ya di sini yang tahu bagian-bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan. Akar, betul. Daun, ya. Batang, betul. Nah, ibu sebutkan ya. Tadi ada yang paling penting dari bagian pohon, bagian tumbuhan itu adalah akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral serta mengukuhkan tumbuhan. Beberapa tumbuhan tertentu akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, tumbuhan, umbi-umbian, dan ada juga yang berfungsi membantu penyerapan oksigen di udara, tumbuhan bakau misalnya. Nah, dari akar ini berdasarkan bentuknya terdapat dua jenis akar. Yang pertama akar serabut. Nah, akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil atau bisa disebut biji berkeping tunggal. Misalnya padi, jagung, dan kelapa. Lalu jenis yang kedua akar tunggang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Misalnya mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Nah, di sini siapa yang di rumahnya ada pohon mangga? Nah, itu bisa dilihat dan diamati dengan seksama. Lalu yang kedua, bagian dari tumbuhan ada batang ya. Batang ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Di samping itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Lalu ada daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau atau disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Di samping bagian-bagian itu ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Berdasarkan susunannya, daun mempunyai susunan tulang daun, yaitu yang pertama ada tulang daun menyirip, tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Nah, contohnya itu seperti daun mangga dan daun jambu. Yang kedua ada tulang daun menjari. Contohnya itu pada daun singkong ya, anak-anak. Satu tulang daun besar dan bentuk daunnya pun berbentuk seperti jari. Daun pepaya juga. Lalu ada daun jara yang bentuk daun mereka itu sama seperti bentuk daun singkong ya. Bentuknya itu menjari seperti jari kita ini. Lalu ada tulang daun sejajar, berbentuk seperti garis-garis sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Biasanya bentuk daunnya panjang-panjang. Contohnya daun jagung, daun tebu, padi, serta alang-alang. Lalu bagian tumbuhan. Yang keempat ada bunga. Apa fungsinya bunga? Nah, bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan ya. Bagian-bagiannya ada dalam bunga, yaitu yang pertama ada tangkai bunga. Bagian bawah bunga, tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Lalu ada lagi kelopak bunga. Bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Lalu selanjutnya ada mahkota bunga, memiliki warna bermacam-macam
sehingga disebut perhiasan bunga. Warna yang menarik itu berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga lainnya. Dengan itu, dapat membantu dalam proses penyerbukan agar hinggap pada bunga. Lalu ada putik, alat kelamin betina. Di bagian tengah-tengah bunga, biasanya dikelilingi oleh benang sari. Putik itu terdiri atas kepala putik, tempat terjadi proses penyerbukan, dan tangkai putik di bagian yang akan menjadi buah serta bijinya. Lalu ada benang sari atau alat kelamin jantan. Pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga, bersifat ringan dan mudah terbang tertiup angin. Terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Dapat menempel pada kaki, kepala, dan tubuh kupu-kupu atau serangga yang hinggap. Lalu fungsi tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan ada buah. Buah ini berfungsi melindungi biji, serta biji yang melindungi calon tumbuhan baru. Ini bakal tumbuhan ya, merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan antara serbuk sari dan putik. Buah terdiri atas daging buah dan biji berkeping 1 maupun berkeping 2. Pelajarannya hari ini sudah selesai ya anak-anak. Boleh semuanya siap-siap, beres-beres, masukkan bukunya. Sampah yang ada di bawah tolong dipungut dan dibuang di tempatnya. Kenapa itu, Fahri? Kok menangis? Oh, nggak boleh ya, nggak boleh pada nakal. Semua harus teman, nggak boleh menakali satu sama lain. Sudah anak-anak, sudah beres. Ayo, duduk yang rapi. Duduk yang rapi, mari kita siapkan. Sebelum kita pulang, mari berdoa supaya kita sampai rumah dengan selamat. Ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Hati-hati ya anak-anak pulangnya. Iya, selamat siang. Hati-hati di jalan. Iya, anak-anak. Nah, berperan sebagai guru yang mengasihkan sudah saya lakukan. Dan sekarang saya akan berperan sebagai guru yang menyebalkan. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu hari ini materinya bahasa Indonesia ya. Nah, materi kita melanjutkan materi yang kemarin yang sudah Ibu ajarkan. Sekarang kita bahas materi sinonim dan antonim. Kita sedikit mengulang ya. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama atau hampir sama. Penggunaan sinonim bertujuan untuk menghindari pengulang kata yang sama dalam sebuah kalimat atau teks. Contohnya seperti cantik. Sinonimnya adalah indah. Cepat, sinonimnya tanggap. Pintar, ada yang tahu? Pintar sinonimnya apa? Angkat tangan. Ya, Bagas. Kurang tepat ya. Yang lain? Ada yang tahu? Pintar sinonimnya apa? Kurang tepat. Pintar itu sinonimnya cerdas. Besar, gede, sedih sama dengan murung.
Lalu di sini ada antonim. Antonim merupakan kata-kata yang memiliki arti yang berlawanan atau berlawanan makna. Penggunaan antonim berfungsi untuk menggambarkan perbedaan yang jelas antara dua hal. Contoh anonim itu yang pertama ada besar, lawannya kecil, panas, antonimnya dingin, baik, antonimnya apa anak-anak? Ada yang tahu? Baik, lawannya apa? Nah, betul, buruk. Muda, tua. Senang, antonimnya apa anak-anak? Loh, kok nggak tahu sih, gimana? Kemarin kan ibu sudah jelaskan, ini kan hanya mengulang sedikit, tapi kok nggak pada ingat. Kalian nggak pada belajar ya? Main HP terus di rumah. Coba Bagas, apa antonimnya senang? Sebutkan, ibu pengen tahu. Kok enggak paham itu gimana? Kan kemarin sudah ibu ajarkan. Maka dari itu, saat ibu menjelaskan untuk semuanya, saat ibu menjelaskan tolong didengarkan. Lalu saat mata pelajaran mau dimulai, anak-anak belajar mandiri di rumah, dibuka bukunya agar saat ibu bertanya kalian semua mengerti ya. Nah, ibu sudah memberikan soal yang ada di halaman 7. Kalian bisa buka buku paket kalian dan mulai kerjakan ya. Nanti jika yang sudah selesai bisa bawa pekerjaan kalian ke depan. Nanti Bu Guru akan menilai siapa yang sudah selesai dan sudah dinilai boleh pulang terlebih dahulu. Ayo dikerjakan, kerjakan dengan baik. Yang sudah selesai dikumpulkan, ibu beri nilai, lalu bisa boleh pulang. Masih ibu tunggu. Yo, siapa? Oh ya anak-anak, jangan lupa ya, masih ada PR untuk kalian halaman 11 dan 12. Itu kalian kerjakan di rumah ya, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau sampai ada yang tidak mengerjakan, ibu hukum. Kerjakan semuanya. Nah, halaman 11 dan 12. Sudah ada yang selesai? Oh ya, baik. Fahri, maju. Aku lihat ya pekerjaannya. Nomor 1 betul, nomor 2 betul, 3 salah, 4 benar, 5 betul, 6 salah, 7 salah, 8 salah, 10. Nah, coba ibu tanya ya, lawan sinonim dari kata senang. Oh maaf, sinonim dari kata bahagia itu apa? Bahagia loh, kok sedih nih, bagaimana? Sinonim, ini sinonim.
persamaan, bukan lawan kata. Sinonim dari kata bahagia. Coba ini tolong dilihat pekerjaan kamu. Nah, ya betul, senang bukan sedih. Kalau sedih itu berarti antonim, lawan kata ya. Berarti sinonim dari bahagia adalah senang. Coba ini yang masih salah diperbaiki dulu sampai betul ya. Nah, ibu tunggu. Salsa ya, mau maju silahkan. Nah, ibu periksa ya. Nomor 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 kurang tepat, 1 yang 6 salah, 7 salah, 8 betul, 9, 10 betul. Nah, ini ada salah 3 soal. Salsa kerjakan kembali ya sampai 3-nya betul, baru setelah itu salsa bawa ke meja ibu cocokkan kembali ya. Nah, silahkan. Sudah semua ya anak-anak, boleh beres-beres, perlengkapannya dimasukkan ke tas semuanya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa ya, pekerjaan rumahnya dikerjakan halaman 11 dan 12, jangan sampai lupa dikerjakan ya. Ayo kita pimpin doa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Selamat siang anak-anak. Nah, dari saya sudah mempraktekkan atau meniru, masih jauh dari kata mirip, karena saya tidak mampu menirukan secara sama dengan mirip, tapi itu hanya saya akan mendeskripsikan, akan menyimpulkan bagaimana karakter dari 2 guru yang pernah mengajar saya di waktu bangku sekolah. Yang pertama itu ada guru yang mengasihkan. Guru yang mengasihkan itu beliau sangat menyenangkan ya. Dia cukup fleksibel. Saat pelajaran dimulai, beliau itu nggak selalu terfokus terhadap mata pelajaran atau pelajaran yang ada, tapi beliau itu diselingi dengan candaan, humor, seperti itu. Dan kami murid terasa sangat senang dengan itu. Kami juga merasa pelajarannya tidak begitu kaku. Kami merasa dekat dengan guru, tidak ada seperti intimidasi atau tekanan-tekanan, tapi pelajaran itu berjalan sangat santai ya, seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada guru yang menyebalkan. Nah, saya ingat waktu duduk di bangku sekolah. Kenapa saya masih ingat sampai sekarang? Karena beliau itu tempat tinggalnya cukup
dekat dengan saya. Jadi meskipun sekarang saya sudah tidak berada di bangku sekolah dasar, saya masih mengingat bagaimana beliau dulu itu sangat bisa dibilang galak, tegas kepada anak-anak, kepada murid-murid. Saya dulu pernah pelajaran beliau itu, karena saya kurang mengerti, jadi saya dipanggil ke depan dan saya dimarah-marahi, menjelaskan ulang pun dengan nada-nada tinggi, dengan nada-nada kasar, dan agak sedikit membentak, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya mendapat dididik oleh guru yang menyenangkan serta yang mengesalkan ya. Kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.